Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan coba bahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada berita menarik teman-teman. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini global crypto market cap ada penurunan ya 0,15%. BTC di angka 386 juta rupiah, Ethereum 25 juta rupiah, kemudian BNB masih di 3,4 juta rupiah. Buat teman-teman semua yang baru masuk di dunia kripto ya, jangan sekali-kali invest langsung besar ya teman-teman ya. Jadi bertahap dulu ya, gunakan sistem DAC ya. Nanti akan kita bahas strategi-strateginya ya. Jadi ketika turun seperti ini ya bolehlah masuk sedikit-sedikit ya, tapi nanti jika turun lagi ya kita masuk, tapi harus kuat dana ya teman-teman ya jika ingin melakukan DAC ya. Jadi buat teman-teman semua tetap berhati-hati ya, jangan sekali lagi jangan masukkan dana di salah satu instrumen aja ya teman-teman ya. Ya, jadi biar tetap aman ya, seperti itu ya. Dan buat kalian yang masih tertarik dengan Shiba ya, ini juga bukan FOMO ya, atau bukan ngajak teman-teman untuk invest ya. Kita hanya sekedar bagi apa ya, informasi ya. Dan hari ini di Shiba masih mengalami penurunan ya, dan harga saat 0,09 rupiah. Oke, ada berita menarik ya, mengenai pengembang utama meledakan kritik membagikan petunjuk berguna tentang tanggal peluncuran Shibarium. Jadi pengembang utama Satoshi Kusama mengisyaratkan kemungkinan tanggal peluncuran mainnet saat menyampaikan Shiba Food, teman-teman. Untuk Satoshi Kusama, pemimpin proyek Shiba yang ditunjuk oleh komunitas, menembakkan salvo tentang ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan yang melanda ekosistem. Dia juga memberikan petunjuk berharga tentang kemungkinan peluncuran mainnet Shibarium yang sangat dinantikan. Hal tersebut diungkapkan Kusama di grup Telegram resmi. Melalui Twitter Lucy, anggota pemasaran tim juga menampilkan tanggapan layar terperinci Kusama terhadap serangan yang tidak beralasan terhadap Shiba, teman-teman. Jadi dalam referensi halus untuk peluncuran yang sangat ditunggu-tunggu, Kusama mencatat faktanya ketika waktunya tepat, setelah sesuatu akan datang berikutnya dan akan berkembang menjadi sebuah karya tambahan. Jadi menurut Kusama, Shiba akan lebih kuat dari sebelumnya karena Shibarium akan menggabungkan entitas yang lebih terdesentralisasi yang mencakup berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan AI, blockchain, tata kelola, dan organisasi otonom. Pengembang utama juga memberikan panggilan tutup mulut kepada para kritikus dengan mengatakan, untuk para fooders, Anda akan benar-benar rek ya, saya berbicara lebih sedikit karena tidak ada yang perlu dikatakan. Pernyataan pengembang utama juga mengisyaratkan kemungkinan peluncuran pada awal Juli, khususnya tanggal peluncuran mainnya tertentu telah meningkatkan spekulasi di komunitas. Untuk blockchain layer 2, Shibarium diantisipasi untuk meningkatkan skalabilitas keamanan, utilitas, dan desentralisasi dalam ekosistem. Jadi Shiba Inu dianggap sebagai game changer yang akan datang untuk ekosistem yang mampu mencapai level yang disentuh untuk jaringan terkenal seperti Bitcoin dan Ethereum. Jadi Jeff Bezos, seorang influencer komunitas anonim, baru-baru ini turun ke Twitter untuk mengungkapkan bahwa Shibarium akan ditulis dalam buku sejarah kripto sebagai satu proyek yang menampung ribuan proyek, teman-teman. Sementara itu, Shibarium terus mendapatkan momentum dengan jaringan beta baru-baru ini melebihi 20 juta transaksi, seperti dilansir The Crypto Basic ya. Lonjakan ini juga dihasilkan dari peningkatan transaksi pengujian di testnet, teman-teman. Kemudian ada tambahan ya mengenai 282 juta Shiba terbakar dalam seminggu saat nilai pembakaran turun 93%, teman-teman ya. Jadi pembakaran turun, kemudian SEC berulah ya, dia masih meneliti exchange ya, terutama untuk Binance dan Coinbase ya teman-teman. Dan untuk Binance US sepertinya memang sudah di ini ya teman-teman ya, ditutup ya teman-teman ya. Tapi ya mungkin bisa dibuka lagi ketika nanti CZ bisa mengatasi itu semua ya. Dan untuk Shiba ini menyaksikan penurunan substansial dalam tingkat pembakaran karena komunitas telah berhasil membakar lebih dari 282,73 juta dalam seminggu terakhir. Dalam laporan terbaru, Shibburn mengungkapkan bahwa komunitas menghapus kurang lebih 282,73 juta melalui 20 transaksi individu dalam 7 hari. Jadi angka ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar 93,6% dalam tingkat pembakaran dibandingkan dengan minggu lalu, di mana 4,17 miliar Shiba yang memecahkan rekor dikeluarkan secara permanen.
Jadi salah satu dompet yang terkait dengan Binance berkontribusi besar terhadap pembakaran. Dompet yang diberi tag Binance 14 telah memicu kurang lebih 207 juta Shiba yang mengejutkan dalam satu transaksi. Di sini untuk aktivitas pembakaran MS Web memuncak pada hari Minggu 11 Juni ketika proyek melakukan 2 transaksi pembakaran besar. Mars Web juga mengirimkan 16,30 juta token ke alamat Inferno pada transaksi pertama. Berapa jam kemudian proyek tersebut juga ditindaklanjuti dengan pembakaran signifikan lainnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada tingkat pembakaran Shiba yang melonjak ya setelah ini ya hari merah teman-teman. Jadi Shiba koin meme terbesar kedua telah memantapkan dirinya sebagai kehadiran terkemuka di dunia kripto. Tim di belakang Shiba juga konsisten yang menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan dan tingkat pembakarannya. Jadi tingkat pembakaran telah mendapatkan reputasi karena sifatnya yang berfluktuasi. Berapa hari mengalami peningkatan yang substansial ya, sementara yang lain mengalami penurunan teman-teman. Terlepas dari variabilitas, laju pembakaran tetap relatif stabil dalam beberapa hari terakhir dan miliaran token Shiba dibakar setiap hari. Jadi menurut detail terbaru, laju pembakaran telah melonjak 261% dalam 24 jam terakhir. Lonjakan ini terjadi setelah beberapa hari berturut-turut laju pembakaran merosot teman-teman. Jadi data terbaru dari CoinMarketCap teman-teman mengungkapkan bahwa Shiba tidak diperdagangkan dengan baik pada saat burst. Data menunjukkan bahwa Shiba diperdagangkan pada 6609 tanpa fluktuasi besar dalam 24 jam terakhir. Koin meme besar kedua ini juga turun 18,53% dalam 7 hari terakhir. Shiba tidak diperdagangkan dalam kondisi terbaiknya dan pasar kripto juga keseluruhan adalah akibat dari gugatan SEC ya terhadap Binance dan Coinbase ya. Kemudian sirkulasi Tether mencapai puncak baru karena keyakinan dalam lingkaran terus menyusut teman-teman. Tether baru saja mencapai level tertinggi sepanjang masa untuk pasokan USDT meskipun bear market semakin dalam ya dan perang yang sedang berlangsung terhadap kripto Amerika Serikatnya. Nah ini dia nih. Jadi untuk ekosistem stablecoin juga dipengaruhi oleh perang Amerika terhadap kripto dengan perbedaan yang jelas terjadi antara dua penerbit. Perbedaan dari USDC sangat mencolok ya, mencerminkan akses yang lebih mudah ke perbendaharaan bagi pemegang USDC yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi untuk USDC Circle pernah disukai oleh institusi, tetapi dengan tindakan keras industri yang sedang berlangsung, permintaan stablecoin berkurang. Selain itu, Circle juga sangat terpengaruh ya oleh exposure ke Silicon Valley Bank yang sekarang bangkrut teman-teman. USDC dipatok pada awal Maret menyebabkan hilangnya kepercayaan besar-besarannya. Jadi pasokan USDC ini telah menurun hampir 50% sejak Juni ketika mencapai puncaknya sekitar 56 miliar dolar. Akibatnya pangsa pasarnya juga terpukul ya. Jadi pada tanggal 12 Juni, Glassnode melaporkan bahwa USDT dan USDC terus meninggalkan pertukaran terpusat dengan kedua stablecoin mencapai level tertinggi bulanan untuk volume arus keluar ya. Pasar kripto ini telah tenang selama akhir pekan karena konsolidasi lebih lanjut. Hampir tidak ada perubahan dalam kapitalisasi total selama 24 jam terakhir ya. Karena tetap pada 1 triliun dolar ya. Harga BTC juga tetap stabil di 25.800, sementara Ethereum turun sedikit 1.735 dolar pada saat penulisan teman-teman. Kemudian di sini mengenai BTC Tether ya di bawah 26.000 karena data CPI investor memperhatikan keputusan kenaikan suku bunga FOMC. Jadi setelah muncul sebentar di 26 dolar Senin pagi, BTC kembali ke tempat yang baru-baru ini lebih akrab dihantui di bawah ambang batas. Kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar baru-baru ini juga diperdagangkan pada 25.800, turun 1% selama 24 jam terakhir teman-teman. BTC juga merosot 26.000 dolar ya menjelang akhir minggu. Muncul campuran yang mengganggu dari tuntutan hukum Komisi Security Bursa atau SEC ya, terhadap raksa pertukaran kripto Binance ya. Jadi untuk ini Crypto First terjebak dalam limbo karena ketakutan peraturan menjadi liar dan karena beberapa investor juga meninggalkan bursa utama. Jadi Moya mencatat bahwa menjelang laporan CPI dan keputusan Fed, Bitcoin memiliki dukungan utama di wilayah 25.400. Ethereum baru-baru ini berpindah tangan sekitar 1.700 ya, turun 1,8% dari hari Minggu karena juga tersapu oleh penurunan pasar yang lebih besar ya, melihat token utama disebutkan. Jalan kripto sekali lagi membelok dari indeks ekuitas utama yang naik didukung oleh lonjakan saham teknologi besar baru-baru ini. S&P 500 juga naik 0,9% untuk mencapai level tertinggi dalam setahun. Ini Nasdaq yang pada teknologi melonjak 1,5%, sementara Dow Jones Industrial Average 0,5% juga. Hasil Treasury 10 tahun ya berdetak hingga 3,73%. Dalam pesan Telegram Coindesk di sini, kepala data dan analitik di platform kripto finansial yang berbasis di Toronto mencatat bahwa koin yang ditangkap dalam tindakan SEC minggu lalu berkinerja buruk ya.
Jadi secara optimis dia meningkatkan bahwa tahun 2020 token XRP kehilangan pijakan yang signifikan, teman-teman. Oke, jadi di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai SEC ya di sini ya. Oke ya. Oke, tidak masalah ya. Selama kita invest gunakan dana bebas ya, walaupun seperti ini ya. Ya nanti semoga saja ada siklus ini ya teman-teman. Di halving ya. Ya, kita tunggu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.